Oke, ya, jadi sudah saya record. Semoga nanti bisa di teman-teman pelajari kembali. Jadi teman-teman untuk per kelompok silakan apa namanya menginstal Visual Studio gitu ya. Untuk yang menggunakan smartphone mungkin bisa pindah dulu ke laptop gitu ya. Untuk yang tiap kelompoknya sudah ada laptopnya ya nggak apa-apa. Ya sekarang penting satu dulu. Nanti saya akan bagi teman-teman masuk ke dalam setiap breakout room gitu. Lalu saya akan mengecek satu kelompok per kelompok di breakout room. Ya, jadi walaupun kita virtual, walaupun online, saya rasa kita bisa mengerjakan kerja bersama gitu. Ya, jadi kalau bisa tetap ini bukan seminar teman-teman, bukan webinar ya. Jadi kalau bisa ya atau bukan upgrading praktikum. Jadi kalau bisa satu orang ya satu ID ya. Yang masih double-double atau numpang nama temannya harus segera ganti device, device sendiri, laptop gitu. Karena kita merasa berada di jam perkuliahan. Oke, jelas teman-teman ya. Sebelum saya mulai. Terus Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau jelas, maka saya akan mencoba untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar. Gimana caranya saya matikan WhatsApp ya? Mungkin saya login dulu aja. Bentar. Nah, untuk kelas B sebenarnya tidak terlalu wajib hukumnya, cuman akan lebih baik kalau bisa mengikuti juga, gitu ya. Jadi sekali lagi, nah nanti untuk pertemuan di offline ya kita akan bahas ini lebih lanjut. Terutama teman-teman sudah membawa bekal berupa paper yang sudah kemarin dicari di LDIK. Kita akan meneruskan itu, biar teman-teman sekali kerja bisa dua matkul langsung yang selesai. Tidak sendiri-sendiri. Gitu ya. Oke, saya mulai. Saya akan share seluruh screen. Oke, terlihat teman-teman semua ya. Nah, di sini pertama, untuk teman-teman yang belum menginstal Visual Studio, silakan install dulu. Sambil menginstal, mungkin sambil mendengarkan, gitu. Atau menggunakan platform lain seperti Jupyter Lab juga boleh, atau Google Colab juga boleh ya. Jadi kalau teman-teman nanti ternyata tidak bisa atau belum bisa menggunakan environment Python, menggunakan Visual Studio Code, juga bisa menggunakan Google Colab. Malah Google Colab tidak perlu menginstal environment. Tapi saya gunakan di sini menggunakan worst case-nya ketika teman-teman harus mengerjakan project di laptopnya teman-teman tidak ada jaringan, sehingga teman-teman tetap bisa mengerjakan. Jadi saya akan pertama teman-teman silakan ketika menginstal Python pada menggunakan Windows, saya rasa semuanya Windows laptopnya, atau ada yang menggunakan Ubuntu atau Mac, silakan angkat tangan. Ryzen mungkin tidak ada, semua menggunakan platform Windows. Oke, sebentar. Ini biar tidak mengganggu ya teman-teman semua. Jadi Mas Adam sudah join belum Mas Adam? Mas Adam bisa bersuara? Mas Adam kelas A? Halo, Mas. Halo, Pak. Tes. Oke, ini Mas Adam Berliarsa saya jadikan anu ya, apa namanya? Saya jadikan co-host ya. Nanti teman-temannya yang mau join silakan di-admit. Oke, Pak. Siap. Oke, kita lanjut lagi. Dari mana saya jadi? Nah, saya suruh screen dulu. Oh, saya sudah sharing screen. Nah, sehingga pertama, ketikan wget install python.python 3.9. Nah, di sini adalah versi yang saya install. Sama saya pengen menginstal versi lebih baru juga bisa. Karena sekarang kalau kita cek di apa namanya? Di eh, di Google ya, Python itu sekarang sudah versi 3.12. Oh, bahkan versi 13, tapi jangan yang ini. Kalau teman-teman, jadi ada dua cara teman-teman ya menginstal Python itu ketika teman-teman bisa mendownload .exe file installernya di python.org/download itu ada 3.13. Ini yang paling baru tapi jangan digunakan. Kenapa? Karena belum matang biasanya. Gunakan versinya sedikit lebih lama. Contohnya versi 3.10, 3.12 atau 3.9 itu boleh atau 3.11. Ya, silakan teman-teman install. Kalau saya kebetulan menggunakan 3.9. Saya masih menggunakan lama. Nah, ini silakan di-download di sini. Di sini download sama Mas saya mendownload karena saya sudah punya 39, maka saya ke 3.11 saja ya, atau 3.9 yang versi 11. Apa kira-kira kelebihan dan kekurangannya? Semakin lama itu biasanya environment-nya semakin matang. Jadi istilahnya itu ada software crash atau ada library crash itu tidak ada gitu ya kalau di versi lebih lama. Kalau versi baru
Kelebihannya apa? Kelebihannya itu dia lebih long last time. Jadi di sini teman-teman, ya ini download, di mana download bentar. Nah, di file ini ya, teman-teman silahkan pilih yang 36 atau 32 atau 64. Saya rasa hampir semua 64 bit, ya diklik aja. Maka dia akan mendownload dengan sendirinya di sini. Nah, ini file 399 md.exe. Silahkan diinstal klik 2 kali. Maka dia akan install di laptop teman-teman atau komputer teman-teman semua. Saya ulangi lagi apa kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya yang lama itu dia sudah matang environment-nya. Ya, jadi enak, tidak gampang crash. Tapi kalau yang baru, ya, yang environment baru atau yang Python versi lebih baru, dia lebih long last. Artinya long last itu kita cek di all release ya teman-teman semua. Bentar. Jadi di all release itu, nah ini ada bug security, bug fix. Nah ini biasanya versi yang baru-baru itu masih sering ada bug. Nah itu akan bikin pusing ya. Jadi lebih baik versi yang 3.10, 3.11 ini better atau 3.9 itu lebih better untuk tahun ini. Nah kenapa kok versi baru itu lebih versi lama itu baru itu apa keuntungannya? Keuntungannya adalah ini update-nya ini dia akan lebih lama. Contohnya 39 yang saya punya dia sudah 20 kali update. Sehingga saya nggak tahu gitu. Berhenti. Maka saya harus mau nggak mau upgrade ke Python yang lebih baru. Itu maksudnya begitu ya. Tinggal download atau install di sini. Nah, di sini sudah 37 sudah tidak ini 37 13 dalam sini ya. Di atas sudah tidak 14 15 sudah ada 16 37 16 17 37 37 lah sudah nggak ada. Jadi dia mentok di 37 17. Gitu ya teman-teman. Ya, yang lain dia masih terus lanjut update-nya. Nah, update ini fitur-fiturnya akan terus bertambah. Gitu ya. Jadi itu keuntungannya. Dan so far untuk sekarang 39, 310, 311 itu sudah lumayan matang. Dilihat dari sini. Nah, dia sudah security, dia sudah bug fix. Maka ini itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ketika teman-teman sudah menentukan di mana atau versi mana Python yang mau digunakan, maka langsung klik di sini. Sama kliknya 310. Ya silakan diklik 310 atau 311, semua 311 ya. Saya akan praktekkan, maka menggunakan command prompt, pertama sorry, ketika teman-teman menyalakan command prompt, maka pertama yang keluar pasti akan begini. Nah, di saya si user Lenovo. Nah, teman saya ubah ke defaultnya. Nah, aduh salah lagi. Sorry, sorry. Nah, ini adalah apa namanya defaultnya ketika pertama kali teman-teman akses command prompt. Si titik dua slash user slash namanya, entah nama teman-teman, nah nama laptopnya, gitu ya. Itu tergantung teman-teman sendiri. Nah, baru dari sini saran saya pertama adalah buat direksi atau buat folder baru di sini. Kenapa? Biar tidak tercampur dengan folder yang lain. Contoh gitu ya. Saya sebentar. Saya mau membuat folder baru namanya adalah project. Ini kalau sebentar saya buat di sini itu di user Lenovo. Nah, ini adalah defaultnya saya di sini. Jadi kalau saya bikin apa namanya, bikin eh, folder baru, maka dia akan muncul di sini. Ya, sama path. Ini disebut sebagai path ya teman-teman. Itu sama. C.2 slash user slash Lenovo. Maka kalau saya buat folder baru, maka dia akan masuk ke sini di C-nya teman-teman. Enak di C kalau program teman-teman ya, jangan di D. Kalau di D nanti repot karena by default semua Chrome itu nyantolnya di C. Jadi kalau harus pindah ke D agak rumit. D atau E atau terserah itu agak rumit. Ya, mendingan di default adalah sisi. Maka saya membuat namanya MACdir. Ini adalah perintah paling dasar. Salah satu perintah dasar di command prompt untuk Windows. MACdir atau singkatannya Make Direction. Maka saya ingin buat folder namanya project 2. Gitu ya. Saya cek dulu di sini. Project nggak ada ya. Adanya project saja di sini teman-teman ya. Tidak ada project 2. Maka ketika saya enter MACdir ini, folder Lenovo saya, maka akan muncul project 2. Nah ini, ya dia adalah baru. Baru saja saya buat 8, 10, 14, 05. Ya, nah ini adalah MACD-nya. Lalu dari project itu kita coba masuk dengan command apa? CD. CD itu adalah kita menuju ke folder tersebut. Project 2. Nah, ini akan jadi path yang baru. C.2 slash user slash Lenovo slash project 2. Nah, di sini masih kosong, kita belum ada apa. Seumpama, jadi dalam Python itu sangat disarankan setiap membuat project itu satu folder. Kenapa? Tujuannya agar bisa mengspesifikkan virtual environment. Nanti saya jelaskan. Ya, virtual environment itu tujuannya untuk apa? Agar
ketika teman-teman menginstal library itu tidak crash. Karena setiap versi library yang terbaru biasanya dia punya spesifik compatibility dengan library yang lain. Contoh, kita membicarakan TensorFlow untuk machine learning atau AI gitu ya. Maka dia akan kompatibel dengan beberapa minimum versi NumPy, versi SciPy tertentu. Gitu ya. Nah, sehingga pentingnya kita membuat virtual environment pada folder yang kita jadikan sebagai satu project itu agar memisahkan dengan folder umumnya. Sehingga ketika teman-teman menginstal atau mengganti project di tahun yang lebih baru atau di waktu yang lebih baru, itu tidak terjadi crash antar library-nya. Karena sangat pusing sekali ketika crash antar library. Saya lah, ya. Saya berpengalaman sering crash-nya dulu ketika masih beginner, ya awal-awal. Saya lanjutkan ya. Make dir project, maka saya buat direksi baru, dinamakan sebagai sinyal atau SPS. SPS. Nah, saya masuk lagi ke SPS. Ya. Nah, ini kalau teman-teman sudah membuat foldernya atau seumpama teman-teman ingin mengakses kembali folder tersebut gitu ya di lain waktu, maka saya akan kembali ke default seumpama. Maka bisa juga kita ketikkan begini, cd project 2 slash SPS. Maka akan kembali ke bentuk seperti itu. Nah, satu lagi biasanya yang sering saya gunakan untuk eh, komen di command CMD atau command prompt itu adalah CLS. Ya, CLS itu apa? Untuk menghapus semua perintah yang sudah kita jalankan. Tapi sebelum CLS, kalau teman-teman mengarahkan panah ke atas ke bawah begini, itu akan apa namanya ada komen-komen yang historical kita selama belum ada CS, selama kita membuka command prompt itu. Jadi teman-teman silakan bijak-bijak untuk menggunakan CLS ya. Gitu. Nah, CLS ini fungsinya karena jujur saja, saya tuh orangnya gampang risih ya. Kalau panjang banget ribet, saya biasanya pusing lihat errornya di mana. Ya sudah, saya ketik CLS agar clean. Gitu. Nah, berikutnya fitur terbaru untuk command prompt itu adalah copy paste. Seumpama saya ingin ini ya tadi saya mau praktek ini yaitu menginstal Python di laptop saya versi 11. Maka saya copy di sini gitu ya. Setelah saya copy, untuk mempastekan di command prompt tidak menggunakan Ctrl V, tapi menggunakan klik kanan. Ya, saya ulangi lagi. Nah, kalau dikontrol itu akan muncul malah petik, apa kayak tanda pangkat itu. Jadi jangan. Saya ulangi lagi untuk menginstal atau untuk mengkopikan semua komen. Seumpama teman-teman dapat komen dari ChatGPT atau saya kayak tadi di Copilot gini ya. Saya mencari komen yang tepat begitu, karena saya juga sering lupa dengan skripnya atau dengan perintahnya, ya sudah, saya copy seumpama tadi di copy, ya saya klik kanan untuk mempastekan. Klik kanan. Maka di enter kita akan menginstal Python. Nah, ini masih loading ya teman-teman semua. Kalau jaringannya kencang akan cepat, tapi kalau lama ya ya sudah gitu ya. Nah, ini dia. Ya, di sini saya found Python 13 versi 13.9. Nah, dia ada setup progresnya tidak perlu command prompt. Syaratnya cuma satu, terkonek dengan internet. Kalau nggak ada koneksi dengan internet ya wassalam ya, nggak bisa. Itu syaratnya. Kayak di itu ya, nggak bisa teman. Oke, sambil menunggu misalnya, tanya-tanyakan nggak? Atau bingung terkait bagaimana menginstal Python dulu menggunakan command prompt? Ya, silakan. Atau ada juga sambil mencoba juga sangat boleh. Ya, nah ini sambil tunggu, ini adalah komennya. Tadi ada basic comment untuk di CMD, saya tuliskan di sini ya. Itu McDear untuk membuat folder, terus atau masuki folder tertentu. Tadi CLS ya, membersihkan command prompt. Terus ada juga McDear CD CLS arah panah atas bawah untuk akses historical command. Kelihatan nggak teman-teman semua? Atau perlu saya zoom? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, mantap ya. Kelihatan, Pak.
Ya, kelihatan. Ini adalah cerminnya. Ini masih masih install teman-teman ya. Ternyata agak lama. Mohon maaf. Ini starting package install, jadi agak lama. Terus biasanya setelah install itu teman-teman disuruh untuk menginstal suatu library. Ya. Karena pada dasarnya ketika sudah basic apa namanya Python terinstall itu tidak ada apa-apanya. Jadi benar-benar kosong. Dia hanya bisa basic kali bagi, hanya itu aja, pangkat dan sebagainya. Tapi kayak bahkan bilangan pi itu tidak ada di Python. Dia harus menggunakan library dari NumPy. Ya itu. Jadi teman-teman sangat di Python itu banyak bergantung dengan library. Atau kalau di C itu kayak include.h itu ya, sejenis itulah. Terus nanti setelah teman-teman terinstall, maka di folder yang sama, teman-teman ya, lihat, usahakan untuk menginstal library apa virtual environment itu di folder yang di folder suatu project. Environment-nya itu maunya apa sih gitu ya. Sehingga umumnya biasanya nama-nama umum untuk environment itu adalah .venv atau juga .env atau bisa juga spesifik atau spesifik nama. Spesifik nama, contohnya sinyal gitu. Apa-apa, boleh, sangat bisa. Ya. Oke, sudah terinstall ya. Nah, sekarang bagaimana cara ngecek Python kita sudah terinstall? Itu dengan menggunakan perintah Python step 2 version. Oke, punya saya by default di user itu karena masih ini 3.9.7 ya. Jadi apa namanya yang muncul adalah ini. Sebenarnya saya punya banyak versi Python dan itu bisa eh, saya akses dengan mudah sebenarnya. Tapi karena kita masih dasar, nanti dulu aja. Yang penting teman-teman sudah berhasil ada 3.11 berapa atau 39 berapa, berarti teman-teman berhasil telah menginstal Python. Itu ya. Nah, berikutnya adalah apa? Setelah teman-teman menginstal Python di folder SPS, bukan di folder SPS ya. Di folder ini, maka kita harus mengkopikan ini. Di copy, Ctrl C, Ctrl C, kelihatan. Klik kanan, copy, ya. Maka di command prompt kita tinggal klik kanan. Sehingga my env name ini kita ganti dengan environment yang kita mau. Kalau punya saya pengen seumpama environment saya namanya SPS. SPS underscore env. Ya, SPS environment. Boleh. Teman-teman silakan menggunakan myenv.env. Tapi saya sarankan namanya itu adalah namanya konsisten. Sehingga ketika teman-teman ingin project baru atau apa, ya tetap mudah mencarinya. Tinggal mengaktifkan sps.env-nya. Atau tinggal mengaktifkannya itu berdasarkan command prompt ini. Ya, ini contohnya. Masih loading, kalau sudah muncul path-nya itu berarti dia sudah berhasil. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, masih belum ya? Oh, masih belum. Ada yang tanyakan mungkin? Nah, ini sudah. Oke, setelah selesai, maka cara mengaktifkannya itu dengan cara mengetikkan nama environment-nya, env. Nah, apa namanya, slash-nya itu beda ya. Kalau slash itu kan kita biasanya miring dari kanan ke kiri bawah. Kalau untuk mengaktifkan, kita harus backslash dari kiri ke kanan, kiri atas, kanan bawah. Ya, beda kalau tadi kan kalau kita bikin CD, seumpama CD, nah ini kan slash biasa, gitu ya. Tapi kalau saya kurang tahu mana yang slash mana backslash, tapi saya anggap yang standar ini slash gitu ya. Tapi kalau kita ingin masuk ke atau kita ingin akses ke apa namanya ke environment, kita menggunakan backslash. Contohnya SPS environment env backslash s yang besar cripts backslash lagi activate. Nah, kalau sudah ada ini, maka kita menganggap kita sudah berhasil mengaktifkan environment-nya. Setelah tahap ini, teman-teman, tinggal mengklikkan untuk mengakses apa namanya Visual Studio Code, tinggal mengakses code spasi titik. Titik di sini tujuannya agar kode Visual Studio kode yang dibuka itu path-nya atau folder yang ingin dimasuki adalah folder yang project 2 SPS. Enter. Nah, sebentar ya, masih agak loading, mohon maaf.
Laptop saya agak nge-lag. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat foldernya adalah di SPS yang pojok kiri. Sini ya, itu adalah SPS, bukan folder yang lain. Semua saya coba ini kalau teman-teman mungkin penasaran, boleh saya cobakan ya. Saya balik lagi ke kondisi awal, saya klik kode titik, maka hasilnya adalah di sini Lenovo kan foldernya. Nah, kita harus apa namanya masuk ke sini karena kan terlalu banyak informasi. Jadi saran saya langsung saja kita menuju ke spesifik folder yang kita. Jadi ketika teman-teman akan menginstal library maka akan masuk ke sini. Ya, nah di sini yang ada cuma pip saja, yang lain tidak ada. Oke, kita coba buka dulu. Setelah dari sini, saran saya teman-teman mengoperasikan Python-nya itu menggunakan Visual Studio karena di sini sudah ada command prompt juga. Nah, contoh ini saya buat new file, text file aja terserah aja. Nanti bentar. Eh, eh, sorry guys. Malah makin banyak. Eh, dari sini, kok saya lupa tadi ya. Gimana cara? Oh ini sorry. Dari sini ya, klik sini, toggle panel. Nah, ini ada terminal di sini. Di sini tuh enak, kita tinggal install. Contoh, kita install NumPy dulu ya. Pip, coba aja boleh. Pip install NumPy. Install NumPy. Nah, ini masih dalam proses install. Sekali lagi ya teman-teman, kalau install package itu atau library, silakan teman-teman apa namanya menggunakan wifi yang kencang. Ya, ini mohon maaf agak lelet. Saya kurang tahu apakah wifi-nya atau karena memang laptop saya yang sudah ngos-ngosan, gitu ya. Maklum teman-teman semua, laptop saya laptop jadul. Nah, ini masih install. Oke, itu adalah caranya. Terus untuk biasanya ya ini, bentar, ini adalah saya kasih step dulu. Ya, terus juga cara install package in Python itu tinggal menggunakan command pip install package-nya, nama package-nya. Nah, setelah ini kita hapus boleh, kita close nggak apa-apa, dia nggak ada hubungannya. Cuma di sini. Nah, saya ada warning. Warning ya using pip versi 212. Padahal disarankan ini. Maka ya sudah kita ikuti aja sini ya. Nah, ini semua kalau di terminal kita bisa mewakili dengan istilah Python. Ketik Python min strip m pip install upgrade pip. Nah, ini biasanya ketika teman-teman apa namanya pertama kali menginstal Python atau pertama kali menginstal environment akan minta update pip-nya. Nah, ini saya kopikan dulu juga biar nggak menghilang ya. Sorry. Stack upgrade pip. Nah, ini adalah komannya. Jadi kena warning ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau warning itu kita abaikan bisa, cuma sayang saja gitu. Upgrade aja nggak apa-apa. Silakan. Ya upgrade aja boleh. Mana linknya? Nah, ini successfully install pip 24. Nah, ini ya. Ya sudah, karena sudah pip, kita coba lagi install. Ada 3 package yang saya install untuk membuat sinyal. Ada 3 ya. NumPy, Matplotlib untuk ngeplotting ke grafik. Terakhir adalah SkyPy untuk library seperti sinyal apa namanya triangle maupun sawtooth. Ya, saya coba cek dulu. Sekarang saya install Matplotlib sama pip install Matplotlib. Nah, ini ya. Tadi loading dulu. Nah, ini adalah bentar, basic package to generate signal. Maka satu pip install numpy pip install matplotlib terus pip install apa tadi SkyPy. Nah, 3 ini yang kita akan coba install.
Ini masih download ya teman-teman. Ini kalau sudah gini biarin aja. Ya kebetulan library yang saya install itu masih yang kecil-kecil, masih yang ringan-ringan. Karena kalau teman-teman sudah install kayak TensorFlow atau Keras, bukan Keras itu TensorFlow, TensorFlow atau TensorRT atau library yang untuk deep learning image processing itu biasanya berat-berat, bisa sampai 1 giga gitu. 1 giga, 2 giga gitu bisa. 900 MB lah. Jadi kalau teman-teman nggak kenceng, nunggunya ya lama. Gitu ya. Jadi diharapkan kenceng. Ya sambil menunggu mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand ya teman-teman semua. Oh ini Mas Maul. Ya silakan Mas Maul. Baik Pak, perkenalkan nama saya Mauldan, NRP 059. Pak, ini Pak, saya mau tanya, itu kan tadi apa installnya Python. Nah, install Python itu harus kayak manual, harus di apa? Bukan apa sih, command prompt. Nah, itu kenapa nggak langsung ini Pak? Kenapa nggak langsung di extensionnya Visual Studio Code? Nah, kemarin saya coba itu kan ada di extensionnya Visual Studio Code, tapi nggak mau ke nggak ada itu Pak. Jadi maunya diinstal manual. Nah itu kenapa Pak kalau boleh tahu Pak? Kenapa kok nggak Karena bisa itu? oke, terima kasih Mas Maul. Pertama, biasanya Visual Studio itu kan hanya alat ya, Mas Maul atau teman-teman yang lain. Nah, sehingga ketika kita menginstal Python, gitu kan, kita perlu namanya add to path. Istilahnya, tulisannya gini, kalau saya ngomong nanti nggak jelas. Biasanya ada istilahnya add to path. Nah, ini itu biasanya paling gampangnya adalah ketika kita menginstal di command prompt. Kalau sudah menginstal di command prompt, otomatis eh, Python kita itu akan dibaca oleh sistem dari laptopnya, gitu. Tapi kalau di Visual Studio Code, itu masih ngambang, hanya di dalam Visual Studio Code-nya saja, belum bisa masuk ke dalam sistem di laptopnya. Jadi belum bisa lokal, gitu. Sama ketika teman-teman nanti menginstal menggunakan ini tadi yang sudah saya download ya, apa namanya itu. Nah ini dari Python 3119 ini, maka teman-teman harus wajib mencentang, semoga saya salah jelas. Bentar, biar teman-teman tahu ya. Itu harus mencentang add to path-nya itu. Kalau enggak, wah ya bahaya ya. Nah, makanya saya menyarankan enak kalau sudah menggunakan sistem command prompt. Nah, jadi, oh ini saya apa namanya ini modify aja lah. Karena tadi sudah saya install ya. Next, associate with Python, create shortcut, nggak usah. Add Python to environment variable jelas. Nah, ini next. Nah, ini ada gini, Visual Studio itu ininya nggak masih nyantol di Visual Studio-nya. Gitu. Ya ini saya sudah install makanya tinggal updating aja. Kalau nggak ada ya tetap lanjut ya. Nah, itu doang. Nanti kalau biasanya di awal itu ada add to path-nya, tinggal dicentang aja. Maka selesai. Gitu. Begitu Mas Maul. Jadi saya sarankan mendingan lewat di apa namanya? Command prompt-nya. Pun sama ketika teman-teman menggunakan apa namanya? Mac atau Ubuntu ya. Gitu. Kalau mudah-mudahan itu lebih mudah menggunakan Ubuntu sebenarnya daripada yang lain. Pokoknya basisnya Linux itu kalau berbicara masa pemrograman itu sangat nyaman digunakan daripada Windows. Windows itu sering errornya. Saya nggak tahu kenapa. Gitu. Nah, oke. Mas Januar silakan. Bentar-bentar. Mas Maul gimana? Sudah cukup menjawab? Sudah cukup Pak, terima kasih. Soalnya saya bingung kenapa kok nggak bisa itu apa install extension di Python itu aja sih, Pak. Ya, Soalnya oke. kemarin saya pakai ini apa Jupyter Lab gara-gara saking bingungnya kok nggak bisa ini di Visual Studio Code apa install Python kayak nggak ada keterangan ternyata mesti diinstal manual dulu gitu Pak. Ya, betul betul. Karena tidak ada add to path tadi. Jadi sistem dari Windows-nya itu nggak tahu kalau ada Python di Visual Studio-nya. Gitu. Makanya cek paling gampang itu ya tadi di command prompt kita cek Python eh, slash 2 kali version kecil semua atau slash 1 kali V besar sama aja ya. Nah, ini kalau sudah ada ini maka dia berarti sudah terinstall. Nah, ya sama aja antara dua komen ini. Gitu. Oke, sudah cukup ya, Mas Januar, silakan. Cek, apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar Mas Oke. Januar. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yanuar Manca, NRP 057. Saya mau bertanya nih, Pak, kenapa harus di data C, di apa C, Pak? Karena kalau misalkan C penuh itu bagaimana, Pak? Oke, Apakah ini maka harus menjadi kerja atau gimana? saya sarankan teman-teman, ini saya contoh dulu ya, karena saya pengalaman dulu ketika first time punya laptop itu si saya itu sedikit sedikitkan.
Ternyata hampir semua itu masuk ke C. Sehingga lihatnya C saya tuh dari 500 tuh dia hampir 90%-nya. Itu saya usahakan begitu. Kenapa? Karena eh, begini Mas Januar. Ketika kita menginstal suatu istilahnya itu adalah software gitu ya, maka kita biasanya perlu memasukkan path ke dalam sini, program files ke sistemnya. Nah, seperti ini biasanya kan. Sehingga kita bisa mengakses lebih mudah. Atau si Windows itu paham, kira-kira di sinilah letak-letak kalau ada software baru terinstall. Kalau kita install di D, itu mereka bingung karena D itu kan file-file yang apa namanya istilahnya itu umum gitu ya. Jadi file D itu adalah file storage. Tapi kalau file C itu adalah file untuk kita menginstal eh, package atau menginstal software. Sama ketika teman-teman punya mungkin games gitu ya. Gamesnya kalau memang dia berdikari atau dia itu gamesnya tidak perlu path, contohnya kayak saya sebutkan Genshin Impact gitu ya, kita nggak perlu masuk ke sistem, maka ya enak. Nah, tinggal dimasukkan mana aja bisa. Tapi ada beberapa yang dia itu harus masuk ke dalam sistemnya. Kalau enggak dia akan error runningnya. Contohnya kayak sistem DLL64 tidak terdeteksi. Biasanya gitu ada kan? Pernah ada error sys DLL64 apa gitu. Nah itu karena si laptop kita nggak nge kalau ada eh, installer itu atau ada proses penginstalan di dalam laptopnya. Begitu, Mas Januar. Oh. Jadi kayak kalau misalkan penuh itu nggak mau antara kita nurunin itu atau gimana? Karena kan pasti banyak ya programan kan banyak bisa ya kan Pak kan untuk bisa library-nya Ya, ngenakin kayak Visual Studio Code dan lain-lain. sebenarnya kalau pemrograman itu ringan sih. Contohnya file-file kayak ini beberapa file yang pernah saya buat ya. Bentar, mana tadi? Eh, user, Lenovo. File-file pemrograman itu ringan, Mas Januar. Yang berat itu kadang-kadang adalah database-nya. Nah, itu saya di project ini biasanya mana? Sinyal processing sama ya. Sinyal processing sudah saya buat atau yang mau saya sampaikan ke teman-teman itu. Nah, dia filenya cuma 2 KB, 1 KB. Gini aja, Mas. Yang berat itu memang platformnya. Itu namanya biasanya file-file pendukungnya. Contohnya kayak saya bikin RMD sinyal.sw gitu ya. Itu dia yang berat di situ. Tapi kalau yang file programnya itu nggak berat. Ya sama library sih. Biasanya library itu berat. Cuma yang berat itu cuma beberapa aja karena dia sangat besar atau masif package yang dia bawa. Contohnya kayak TensorFlow. TensorFlow itu dia bawa Keras, bawa TensorFlow, TensorRT semua dibawa sama satu perintah TensorFlow gitu. Sebenarnya nggak berat-berat amat. Ya mungkin dicukupkan 20 atau 30 giga saya rasa cukup untuk suatu project sebenarnya. Tidak besar kok pemrograman itu. Coba, masih Pak. Begitu ya, Mas Januar. Ya harus Ya. alai ya. Pertama kalau sudah laptop buat kerja itu kalau bisa C-nya itu diperbanyak. Karena laptop-laptop kita itu kan biasanya buat kerja ya. Di kerja itu perlu software yang macam-macam gitu. Oke, ada yang tanyakan lagi mungkin teman-teman semua? Sebelum saya akan mencoba untuk masuk ke sinyal processing. Nah ini silakan rasain ya kalau ada tanya. Ini adalah beberapa yang saya install seperti ini apa namanya ada sebentar lagi. Nah ini SkyPy sudah saya install. Sudah saya install Matplotlib ya tempat untuk kita bisa ngeplot. Nah ini ada Matplotlib. Ini yang ternyata di Matplotlib itu ada beberapa package, ada ContourPy, ada Cyclear, ada Contools, ImportLib, Kiwi Solver. Nah, ini kalau teman-teman mau mempelajari tiap library-nya, pinter namanya, serius. Ya, ini install collected package. Jadi satu kali Matplotlib itu teman-teman bisa mendapatkan zip, six, parsing, pillow, packaging, dan seterusnya. Nah, banyak. Itulah kenapa agak besar biasanya. Nah, kalau nanti dia mudah. Nah, biasanya ciri khas kita tahu library apa saja yang terinstall di sini. Ya, di file apa namanya? Lib ya. Saya ulangi lagi di SPS env ini kan lib environment yang kita buat di library itu kita terinstall folder-folder yang banyak isinya. Ada pil, pip 242, package, PyParsing, SkyPy, nah, zip. Ya, teman-teman kalau belum terinstall cek lagi di sini. Sudah nggak sih? Oh, sudah kok. Kalau sudah, kenapa kok error? Nah, itu kita cek lagi. Biasanya tidak kompatibel dan sebagainya. Perlu update atau upgrade. Nah, itu. Nah, itu kalau sudah membahas masalah update dan upgrade, itu sudah agak di high level nanti aja. Sekarang beginner dulu ya, awal-awal dulu. Karena saya kemarin ngecek, ternyata hanya beberapa orang aja pernah atau pernah bersinggungan dengan Python. Oke, sudah ya. Maka ini sudah, ini caranya. Sekarang saya akan masuk ke image proses apa ke sinyal processingnya. Saya close dulu, saya kembali lagi ke sini.
Saya masuk ke folder project, signal, underscore processing, maka kode spasi dot. Nah, ini adalah sekarang masuk ke path yang saya mau atau ke folder yang saya mau gitu. Nah, setelah teman-teman itu masuk, oh sorry, tadi ini SPS environment ya, library-nya. Oke, kita akan ganti nanti. Ini loading ya. Jadi waktu Visual Studio Code gitu ya, maka kita perlu memilih digunakan sebagai support tools untuk Python yang mau kita buat atau project yang mau kita buat. Itu contoh, sebentar ini kok belum muncul. Saya cara ngetiknya menggunakan Ctrl Shift P. Nah, ini adalah tulisannya Python Select Interpreter. Tadi kan saya ada di mana? Oh, di folder Select Interpreter itu adalah interpreter yang terinstall atau muncul di dalam folder yang saya buat. Nah, ini kenapa kok punya saya banyak? Ya, ini pertanyaan mungkin ya. Jadi saya tuh ada software CV development data kok banyak. Lah saya dulu itu masih tidak pinter gitu ya. Tidak pinter sih. Tidak rapi dalam mengerjakan project Python. Sehingga saya itu install library-nya itu di umum, tidak di spesifik suatu folder. Gitu. Sehingga munculnya di data saya ini semua muncul. Padahal yang saya mau itu ya MyEnv ini. Nah, ini adalah MyEnv yang ada di sinyal processing. Sehingga ini sebelum teman-teman terlanjur seperti saya yang banyak seperti ini, begitu ya, biar terpisah, maka saran saya adalah buat foldernya dulu, lalu pilih interpreternya. Jadi masuk dulu. Saya tadi masuknya lewat command prompt yang apa namanya? Environment aktif itu adalah SPS underscore env. Tapi ketika ternyata SPS env itu tidak ada di folder yang saya tuju, maka dia nggak muncul di interpreter. Maka saya tinggal klik ini, ya sudah interpreternya dalam berganti itu. Ya, agak loading. Nah, nah ini ya interpreter saya, vEnvironment script python.do. Nah, ini. Jadi kalau mau ganti bisa lewat sini atau bisa ketik Ctrl Shift P ya di Visual Studio. Saya pilih. Select CTRL plus Shift plus P. Nah, ini. Maka kita sekalian tinggal memilih mana propernya. Kalau sudah terpilih ya sudah. Karena kalau teman-teman nggak memilih yang itu, contohnya saya milih yang apa tadi? Yang base ini. Saya nggak tahu isinya apa ya. Saya coba running ya. Bisa nggak? Oke, masih. Nah, oh ternyata bisa. Saya ada nampy ternyata di sini. Sebentar, mana yang nggak ada ya? Yang bisa buat contoh itu. Konsep jelas ada itu belum tentu pesan. Oh ya, cek. Sorry, sorry. Oh, mohon maaf ya, teman-teman semua. Jadi memang laptop saya agak, ya, nafasnya kebang-kebis. Oke, jadi agak lemot, lelet. Ya, ini adalah nasib ketika laptopnya saya sudah lama ya, teman-teman. Jadi memang harus bersabar. Teman-teman salah memilih dan apa namanya, package-nya atau library yang harusnya terpanggil itu tidak ada atau tidak belum terinstall ya sudah, berarti dia akan error. Itu biasanya. Sehingga saya sarankan tetap menggunakan yang nah ini MyEnv. Ya. Memang sini triangular wave. Coba di F2 ada nggak? Oh dia nggak error. Basic ya pasti akan saya install pertama. Gitu teman-teman ya. Jadi nanti Matplotlib itu pasti dua package yang akan saya install pertama. Oke, kita akan sekarang masuk ke dalam uh, apa pemrogramannya. Saya sudah membuat 4 sinyal, 5 sinyal sebenarnya. Triangular, sine wave, impulse, cos, 1, 2, 3, 4. Triangular itu juga bisa sebagai sawtooth. Ya, kalau kemarin basicnya itu bisa sawtooth juga. Kalau yang spare saya masih belum bikin. Nanti nggak apa, di sambil jalan aja. Sine wave. Nah ini ya 1, 2, 3, 4. Triangular itu bisa kita buat sawtooth dan juga bisa kita buat uh, apa namanya triangle. Nah pertama sinyal paling basic. Di sini kita perlu menuliskan, bahwa kita sudah sempat bahas import numpy ya. Karena kenapa numpy? Karena kita ada sin, ada pi, nilai apa namanya nilai waktu yang dibutuhkan. Seumpama kita durasinya 5 detik, maka dicacah per setiap berapa dia punya nilai. Ya, jadi ini adalah time over the signal in second atau kita sebut sebagai sampling rate.
Ya, sampling rate-nya berapa? Ya, 1/sampling rate. Satu bagi sampling rate. Nah, kok ada definisi, Pak? Gitu ya. Ini kan dev. Dev itu apa? Jadi dev itu adalah suatu package, teman-teman. Ya, dev itu adalah satu pack atau package. Jangan package lah, akan sama dengan library. Jadi dia itu suatu pack atau teman-teman tahu RAR ya? Tahu file Windows RAR, tahu ya? Nah, RAR itu kan dia itu bisa mengumpulkan banyak file dalam satu file kan begitu. Nah, ini sama. Tujuannya definition itu sama. Bagaimana teman-teman punya logaritma atau punya algoritma dari pemrosesan, dari pemrograman itu dikumpulkan menjadi satu package atau satu kesatuan file namanya adalah sinyal. Sehingga kenapa kita buat begitu? Kita buat begitu agar kita bisa mengenerate banyak sinusoidal signal dengan berbagai parameter tertentu. Ya, saya kasih contoh. Nah, kita akan kerjakan di jangan Medan PY. Kita buat file baru lagi ya. Ctrl N. Di Ctrl N itu new file gitu. Cuma nanti di Ctrl Save dulu teman-teman ya. Ctrl Save dulu. Jangan lupa diakhiri dengan karena save as plain text. Di sini kan save as plain text ya. Jadi teman-teman harus biar bisa jadi Python harus diakhiri dengan .py. Contoh min2.py. Maka ketika saya save di sini, dia akan logonya berubah menjadi gambar Python. Terinterpreter menjadi bahasa C. Gitu. Nah, ini ya. Memang saya ingin masukkan parameter. Parameter. Sorry, ini import matplotlib as PLT. Nama filenya apa? Ya kan? Karena yang penting syaratnya satu, dia di dalam satu folder yang sama, gitu ya. From apa nama foldernya? Sinus wave. Importnya apa? Nama dari package-nya. Tadi apa saya tuliskan di sini adalah signal. Ya sudah. From sinus import underscore signal. Nih muncul. Nah setelah itu kita masukkan parameter. Parameternya kita coba plot satu amplitude. Amplitude-nya anggap aja 2. Frekuensi kita anggap 2 juga, ya kan? Duration. Duration itu eh, lama waktunya atau periodenya berapa? Durationnya kita anggap 1 aja ya biar 1 detik. Terus sampling rate, ya kan? 100. Berarti kalau gitu dia akan punya T atau dalam saya beri komen T sama dengan 1/100. Nah, kita akan buktikan nanti. Sampling rate T, setelah itu baca di sini itu. Saya cek. Nah, ini fasenya by default adalah 0. Base. Sama dengan 0. Maka ketika kita ingin mengambil, nah ini saya ulang lagi. Sehingga dalam satu paket ini, ya, salah satu paket definisi ini, 1, 2, ini nilai yang dapat kita inputkan secara berbeda-beda. Bebas. Ya. Jadi satu definisi paket. Nanti kalau gitu kita mengekstraknya apa, Pak? Ada 2 yang diekstrak, yaitu adalah T atau tadi yang kita katakan 1/sampling rate dan juga bentuk sinyalnya. Nah, sehingga kalau ingin memanggil, yaitu tadi T dalam kurung sign signal sama dengan sinus wave, sinus signal dalam kurung kita masukkan amplitude, koma. Wah, bentar. Masih lag ya. Salah amplitude, koma. Saya muncul di sini. Oh, salah. Send signal, kita ulangi lagi ya. Send signal, membuka. Nah ini amplitude. Kita samakan nih berapa amplitudenya ya udah sama amplitude. Terus apa frekuensi. Terus apa lagi? Frekuensi. Terus sampling underscore rate spasi duration spasi phase. Nah, fasenya bebas. By default dia adalah 0. Nah, ini kan sudah integer 0. Jadi kenapa kok by default 0? Karena saya masukkan di sini tadi dia adalah 0. Nah, ini ya 0 fasenya. Ya sudah, saya masukkan fasenya 0, tetap sama. Kalau mau diubah jadi sini tinggal diubah. Kalau nanti kita coba. Maka ketika kita ingin ngeplot, bagaimana cara plotnya? Plotting
signal, maka kita akan menggunakan ini apa namanya menggunakan library matplotlib ya. Maka plt.plot dalam kurung t_sin, sinus underscore signal. Nah, oke, kita save. Setelah plt plot kita berikan apa namanya? Ini seperti label juga, bentar. Label signal sinus kan plot ini bentar. Saya lupa urutannya. Sekali lagi kan saya nggak hafal juga. Saya copy aja dari ya yang sudah saya buat. Nah, ini X label, Y label, grid. X labelnya kita beri nama adalah times .t ya. Terus plt.y label. Y labelnya adalah apa? Y label itu di amplitude. Y label adalah amplitude. Terus kita berikan grid ya. Grid dalam kurung true. Terus, nah ini adalah beberapa parameternya. Lalu kita akan plot.show. Sudah, kita akan coba running. Jangan lupa di Ctrl Shift dulu untuk di running. Sorry, saya salah posisi ini harusnya. Di atas, Ctrl Shift, kita running. Maka dia akan muncul. Nah, inilah bentuk sinyal kita tadi. Ada dalam durasi 1 detik, fasenya 0, amplitudenya adalah 2. Ini ya, ini adalah hasil plotnya. Terus menggunakan sinyal yang sama, kita bisa ngeplot sinyal yang lain. Ya, sama sinus signal tuh. Saya samakan isinya dengan di atas, hanya saya ubah sedikit nanti. Seumpama saya ingin mengubah sampling rate, amplitudenya awalnya adalah 2, saya ingin ubah menjadi 5. Apa? Fasenya saya geser menjadi 90 derajat. Seumpama begitu ya. Maka ketika sudah saya save, oh sorry, ini nggak bisa saya ubah deh. Karena dia harus dari kanan. Fasenya kita bahas menjadi Angela ya. Fase dulu aja. Karena kalau ini harus ubah ke kanan. Maka saya ingin plot berikutnya. Ini namanya overlay. Jadi apa namanya? Saya ngeplot dalam satu grafik 2 sinyal namanya adalah overlay. Nanti ada juga namanya subplot, ya macam-macam. Sinus signal 2, maka labelnya saya beri nama sinus signal 90 phase. Umpama begini. Saya save. Oh, sorry. Ini ada sama dengannya. Saya save dulu. Maka saya running. Tidak mau overlay kemudian. Sebentar guys. Kenapa dia ini kemarin plot times with grid through ratio. Biasanya mau sebentar XLT. Oh, nanti udah ada LT title. Nah, saya coba lagi, bisa nggak? Ternyata tidak bisa. Oh, sorry. Harusnya 2 ya. Sin 2. Plot signal times. Kok dia masih 1? Atau fasenya kita ubah ganti. Jangan fase lah. Oke, fase sama kita buat amplitude 2 aja. Oh, amplitude 2 sama dengan amplitude 2. Nah, ini. Fasenya itu harusnya dari 0 sampai. Oke lah, nanti saya cek ya. Kayaknya saya salah mau setting fasenya. Fasenya itu per 90 derajat atau koma. Nah, itu yang saya bingung. Tadi kan by default adalah 0 ya. Jadi dia bisa sebenarnya kita ubah, cuman saya masih lupa. Nah, ini contohnya. Jadi kita bisa plot dua apa namanya? Grafik sinyal.
Jadi satu definition, nah itu enaknya definisinya teman-teman. Jadi satu definition kita bisa memasukkan beberapa kali sinyal. Gitu. Atau kita coba perkalikan mungkin juga bisa. Saya nggak tahu, coba aja dulu ya. Cuma menurut saya kasih dua, oh bisa. Frekuensinya saya kalikan 0,5. Maka ketika di running, jadi seperti apakah bentuk sinyalnya? Nah, seperti ini. Jadi sinyal pertama ya yang warna biru, sinyal kedua adalah yang ini. Nah, ini namanya overlay dan kita bisa berikan legend. Tapi saya lupa. Bentar, saya coba dulu ya. Semoga saya nggak salah. Oke. Oh, nggak bisa. Padahal sudah berikan label. Oh, legend. Oke, saya lupa untuk masukkan label. Juga tanya-tanya. Sering saya tanya ke Copilot ini atau ChatGPT, gitu kan. Saya tanya how to get legend. Saya coba cek dulu. Saya nggak sudah insert website sumber data, bla bla multi data, multi plot, x satu label kuadratik. Nah, tadi saya rasa label sudah add legend, maka oh tinggal ke legend aja ternyata. Bentar ya. T.legend. Apakah bisa? Sepertinya error. Oh enggak, bener. Saya coba. Oh ini. Ternyata labelnya itu perlu di legend dulu biar muncul. Nah ini ya. Ya, teman-teman juga bisa nanti kalau bermain-main di Python biar mendapatkan bagus datanya. Nah, ini. Terus bagaimana dengan yang lain sama, teman-teman ya. Kalau ini sinus 1, sinus 2, kan? Ini amplitude-nya saya hapus saja. Seumpama saya sekarang masukkan cosinus. Nah, masuk aja di sini. From cos underscore wave or signal. Ini kebetulan saya hafal. Sinus signal saya buat t underscore cos, koma cos underscore signal, maka cos, oh jangan sama, cosinus. Ya, hati-hati dalam penamaan teman-teman ya, jangan sampai sama. Sinusnya dalam kurung kita pastikan aja. Nah, ini nilainya kita samakan dengan yang bawah. Cuma seperti apa? Kita plot di bawah plt.plot underscore t underscore cos, koma cosinus signal. Maka kita running. Apa yang akan terjadi? Tidak terasa. Jam 3 saya ngobrolnya aja. Nah, akan muncul nilai 3 sinyal baru. Ya, sinyal yang pertama, sorry. Sama dengan cosinus signal. Nah, kita buat 4 cosinus sinyal. Seumpama dia cos 2, cosinus 2, amplitudenya itu sekarang saya kali dengan 0,5, saya balik, frekuensinya saya turunkan berapa sih? 2 ya. Jadi seumpama saya buat frekuensinya dikali 2 aja. Nah, apa yang terjadi? Kita cek. Ya, sorry, sama aja kan ya, belum saya buat. Nah, ini apa given. Cek dulu aja. Error cek dulu. Oh, ini titik, bukan koma. Terus saya kopikan. Nah, ini cosinus sinyal 2. 2. Keakhiran, apa yang terjadi? Jangan lupa di-save dulu. Ya, ya ini karena lelet semua. Maka, nah, akan muncul 4 sinyal. Ya, 1, 2, 3. Loh, satunya mana? Satunya, bentar, satunya kok belum muncul? Apa yang salah? Amplitudenya dibagi 2. PLT berplot cosinus. Oh, lagi ini. Harusnya 2. Ya, maaf. Kopi ya. Nah, ini ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ini yang tadi yang bawah menurut saya kurang setengah. Proporsinya saya. Ini adalah berapa penerapan cosinus signal. Ya, teman-teman semua ini. Eh,
beberapa bisa kita ubah-ubah. Jadi sekali lagi, satu definition itu bisa kita buat banyak hal. Itulah kenapa saya membuat setiap sinyal itu setiap definisi. Tinggal from wave namanya apa? From triangular, terakhir ya kita buat triangular, seumpama triangular IP signal. Nah, ini adalah saya menggunakan sinyal.output ini sebagai bentuk apa namanya? Library. Jadi signal itu ada di foldernya SkyPy. Sinyal.output 2pi f t kalikan width. Width ini adalah titik tengah. Jadi dia lebih ke agar simetris itu di setengah gitu. Jadi dia width itu adalah lebar dari apa namanya? Lebar dari satu gelombang. Bukan satu gelombang, satu segitiga. Ya kita coba running dulu ya biar mudah. Mbak main .py sekarang menggunakan triangle from triangular underscore wave import triangular underscore signal. Nah, dari sini kita tinggal masukkan t underscore free, tree underscore signal sama dengan triangular signal dalam kurung. Kita tunggu dulu. Apa saja variabelnya tadi? Apakah ada amplitudo? Tidak ada kayaknya. Frekuensi, sampling rate, duration, dan width. Ya semua aja. Frekuensi, kan? Terus sampling rate, samakan aja nggak apa-apa. Sampling rate, duration, durasinya juga sama. Nah, width-nya itu by default adalah 0,5. Jadi saya ketikkan aja dulu ya. WIDTH. Saya ketikkan dulu sementara. WIDTH kan? Kok bisa error? Si loading. TH buat dengan 0,5. Nah, kita akan coba plot. Plot t underscore 3 underscore signal label ini adalah triangular signal. Triangular signal. Nah, ini ya. Saya berikan komen dulu biar nggak terlalu rumit teman-teman semua. Ini saya komen dulu biar muncul satu sinyal aja. Oke, masih loading semua. Nah, ini bentuknya. Akhirnya begini aja. Ini satu separuh. Kalau kita ubah atau kita geser nilai width-nya, maka dia akan menjadi bentuk, sorry, jangan digeser, jangan saya ganti, coba aja, saya copy aja, ya, sinyal 2, sama aja, trinya nggak apa-apa. Ininya saya ganti 2,5. Nah, maka teman-teman akan saya buat biar mengetahui perbedaannya. Report the 332 labelnya triangular. Tadi ya teman-teman amati kalau belum tersimpan sama di sini saya ketikkan, nah ini akan ada tanda bulatan putih, itu berarti belum saya simpan, sehingga sangat saya sarankan klik Ctrl S dulu biar bulatan putihnya itu hilang baru di running. Nah, ini jadi dia akan bergeser ke sini, jadi setengah itu adalah satu kali puncak atau satu kali tiga titik di mana dia bertumbuh, itu dinamakan sebagai width-nya. Jadi lebarnya itu kalau yang oranye itu 0,2, sisanya adalah 0,775, 0,2, 0,75. Nah, ini adalah sawtooth. Jadi kalau triangular 2 itu lebih kita sebut sebagai sawtooth signal. Karena kemarin waktu di kelas saya kan sudah mengatakan kalau sawtooth signal itu adalah triangular signal yang simetris kan begitu ya. Maka kita akan apa namanya? Kita akan print lagi. Nah, jadi yang oranye itu adalah sawtooth signal, terus yang biru itu adalah triangular signal. Nah, ini adalah bagaimana teman-teman mengenerate sinyal, gitu ya. Terus ada impuls dan seterusnya. Ini nanti untuk file-filenya akan saya kopikan. Ya, jangan kopikan, pengenaan kalian nanti ya. Kalau saya kopikan, ini mungkin akan saya record saja, gitu ya. Akan saya record nanti seumpama teman-teman pengen belajar ya silakan cek aja recordnya, nanti saya upload di
Ini yang sin sudah, cos sudah, triangular sudah, impuls. Nah, impuls itu saya gunakan for. Jadi agak rumit kalau impulsinnya. Yang bawah ini saya cari coba-coba, dan tidak perlu diperhatikan. Yang sini. Jadi saya for impuls, saya buat datanya dalam bentuk list dulu, gitu ya. Maka total data itu nampilin space. Jadi saya buat taste-per-nya berapa. Jadi perubahannya itu tiap 1 0,0 sekian. Nah, untuk for i in total data, ketika value-nya 0, nah ketika i-nya itu position per sampling rate, maka hasilnya adalah magnitude. Dan itu adalah input yang kita inginkan. Nah, itu ya. Sehingga ini adalah main PY. Nah, ini ternyata saya tadi sudah bilang breakout room ya. Ternyata waktunya nggak nutut. Ya Allah ya Rabbi. Ya, ternyata banyak yang saya jelaskan. Mungkin kalau teman-teman mau request boleh ya. Nanti saya akan sempatkan untuk lebih memperdalam lagi ilmu Python ini juga nggak apa-apa. Nanti saya bantu. Kalau emang diperlukan, nggak apa-apa. Nah, di sini ya teman-teman. Di sini tadi adalah plot yang istilahnya adalah plot yang overlay. Ya, plotting signal overlay. Jadi dalam satu grafik kita memunculkan satu sinyal, banyak sinyal sekaligus. Kalau yang saya tadi buat atau beberapa hari buat ini adalah namanya plotting signal subplot. Nah, jadi teman-teman siapkan dulu ini PLT subplotnya berapa, ya. Satu row, satu kolom. Nah, ini masih 2 kolom. Ada caranya pasti saya yakin, cuma saya belum menemukan. Ya, yes, teman-teman kalau kepo tanya aja ChatGPT nggak apa-apa. Yang penting dipahami alurnya. Nah, ya saya input semua sinyal saya, sine, cosinus, impulse, convolution to signal, triangular dan convolution signal itu adalah apa namanya? Ini adalah basic operation. Itu akan kita bahas di minggu depan. Atau di minggu ini, sorry, bukan minggu depan, minggu ini ya. Kan ini kan masih basic sinyalnya. Nanti akan kita bahas di kelas ya bagaimana cara mengkonvolusikan. Kita akan kerja tapi sudah dalam dua tim. Nah, ini ya sudah terus disebut plotnya. Signal 1 sebutkan apa, 2, 3, 4, 5 pi plot ya. Maka kita akan, nah ini tadi yang saya katakan ada durasi phase positive magnitude. Jadi yang magnitude ini adalah sama position ini adalah leg-nya impulse ya, impulse signal. Maka saya running. Bentar teman-teman semua masih lemot ya, karena ini agak berat, soalnya banyak. Maka ketika subplotnya itu akan seperti apa, kita akan lihat hasilnya. Nah, seperti ini akhirnya. Jadi dalam satu grafik ada beberapa plot. Kita cek, ini adalah hasil convolution ya. Nah, ini harusnya ada, sorry, t.legend, biar jelas. Ctrl C dulu. Oke, kita coba running sekali lagi. Apa yang terjadi? Kita coba cek, semoga ada perubahan. Ya, saya juga kadang-kadang juga ragu ya teman-teman ya, karena saking banyaknya. Oke, ternyata tidak ada yang berubah. Wadah ding. Atau kalau bisa berubah? Ini triangular. Loh, yang lain nggak ada labelnya. Bentar, bentar, bentar. X tidak potensinya, X label grid. Ya, tidak ada. Ya sudahlah. Jadi yang terlihat itu yang bawah ini juga masih sekali lagi. Saya juga belajar ya, belum belum sepenuhnya bisa. Masih perlu banyak belajar dan mengkaji. Jadi ya beberapa kegagalan ya biasa. Ini masih loading, saya cek dulu nanti. Saya lihat ya. Masih loading. Nah ini. Jadi kalau teman-teman amati di sini ya, saya perbesar. Ini adalah bentuk dari 5 sinyal. Yang amplitude ini time. Seharusnya semua itu muncul. Cuma saya nggak tahu kenapa kok cuma satu yang muncul. Mungkin karena ini yang paling bawah. Jadi saya harus ngeplot masing-masing di sini. Ya nanti saya coba plot lah. Sambil teman-teman itu ya. Nah ini adalah cosinus sinus sinyal ya. Sinus sinyal dia ada durasinya ada 2 detik. Dia ada berapa frekuensi ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya frekuensinya. Kosinus juga begitu, maka dia hanya menunjukkan beta fase. Lalu yang ini, yang 1, 2, 3, 4, ini ada impulsnya. Impulsnya itu adalah di nilai 0,5, maka dia akan punya nilai sebesar 2. Jadi dia juga shifting, dia juga amplifier gitu ya. Maka setelah itu apa yang terjadi? Sinyal sinusnya itu maka akan mulai I0 semua, dia akan mulai dari 0,5 sama dengan shiftingnya gitu ya. Amplitudenya akan bergerak 2 kali karena ini adalah 2, di sini 2, ya kan? Di sini adalah 10. Ini 2 kali 10. Nah, ini jadinya.
Berhentinya di mana? Dia adalah di penjumlahan. 2 tambah 2 minus 1. Maka dia ketika diperbesar, bisa nggak diperbesar ini? Nah, dia akan berhenti di 2, sekian. Hampir 25. Gitu. Coba di zoom bertanggal. Wah, nah ini ada fitur-fiturnya. Ini begini ya. Jadi subplotnya berarti harusnya setiap ini tuh harus saya berikan di bawah-bawahnya. Biar bisa. Ya mungkin. Ya itu aja. Nanti saya coba dulu lah kalau bisa. Oke, nah sekarang ada yang tanyakan di waktu yang ternyata sangat singkat ini tidak terasa, teman-teman semua. Silakan mungkin. Ya Mas Maul, silakan. Mas Maulidan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya Mauldan Pak, NRP 059 Pak. Ini saya mau tanya Pak, terkait dengan sinyalnya sendiri. Nah ini sebenarnya kan ada sinyal sin, cos, dan sinyal impuls. Nah Pak, ini sinyal-sinyal ini sebenarnya itu didapatkan dari mana? Soalnya saya tadi itu lihat nggak ada datasheetnya, cuman yang dimasukin itu hanya number of Python. Nah itu apa number of Python-nya sendiri itu numbernya random gitu Pak, atau gimana Pak? Oh, Jadi udah. besarnya itu dari sini, Mas. Saya masukkan dari parameternya ini. Lalu parameter ini dapat dari mana? Kenapa kok bisa menjadi bentuk nilai, gitu ya? Karena di setiap peg ini ya dia punya mathematically. Jadi dia pendekatannya secara matematis bentuk sinyalnya. Kosinus, maka dia A cos 2pi ft, ya kan? Rumusnya umumnya. Impuls juga begitu, dia ke 0, 1 titik tertentu ketika dia ada di posisi yang kita inginkan, jadi besarnya sama dengan magnitude. Yang kita inginkan berapa? By default saya tuliskan adalah 1 di sini. Ya, kalau sandwich juga sudah sama. Kalau triangular mana triangular? Oh ini, yang triangular itu kita menggunakan 2 PFT sama dengan width. Width tadi adalah by default setengah, dia di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya segitiga tadi yang saya tunjukkan. Jadi sinyal semua yang saya generate itu adalah murni, pure dari mathematical approach, ya, dari pendekatan secara matematis, tidak dari dataset. Kalau teman-teman punya dataset sebenarnya bisa. Jadi dibuat dalam bentuk, nah seperti ini. Ini dulu saya pernah bikin seperti ini. Nah, ini ya. Jadi saya pernah bikin bentuk sinyal randomly gitu ya, randomly sinyal agar bentuk sinyal sinus. Maka saya plot di file.csv namanya. Nilainya adalah ini. Nah, setelah itu saya plot ini, saya ekstrak satu-satu menjadi dalam bentuk format list atau format data array list gitu ya. Lalu saya panggil. Saya buat plottingannya. Itu sudah ini kalau teman-teman punya datanya silakan menggunakan cara ini. Nanti kalau ada waktu mungkin silakan diskusi dengan saya bisa. Kalau sekarang soalnya caranya agak beda ya. Import file menggunakan Python itu agak sedikit beda. Tapi kalau yang saya kerjakan murni semua menggunakan matematika. Ya, jadi rumusnya. Begitu Mas Maul. Mas Maulidan. Panggilannya Maulidan atau Maul ini? Nanya ini. Maulidan Pak. Oh, Maulidan. Soalnya senior Iya, kamu ada yang namanya Maul. Makanya saya lebih kulinonya saya bilang. oh iya kelas Kedengarannya sebelah itu Pak. Maul kelas sebelah. Ada kelas sebelah Maul. Ada Maulvin Pak. Oh, Maulvin. Ada anaknya di sini. Ada harusnya, harusnya. Ya, Pak. Mana-mana Mas Maulvin? Kok saya? Oh, ini. Oh, Mas Maulvin yang ini. Oh, iya, iya, iya. Oh, ini Mas Maul. Kak satunya Maulidan. Oke, sip. Nah, rencana saya itu kan saya sudah bikin breakout room ya, teman-teman semua. Rencana. Sekali lagi namanya rencana. Itu kan boleh. Tapi Allah yang menentukan. Kan begitu ya. Rencana saya teman-teman itu saya masukkan ke classroom, classroom, ke breakout room untuk bisa mengaplikasikan ini. Ternyata waktunya tidak cukup. Ya sudah, ini nanti jadikan PR saja ya teman-teman. Silakan mengupload ini, nanti akan saya kirimkan linknya. Saya akan mencoba masukkan ke YouTube, lalu saya akan link masukkan ke Classroom. Silakan teman-teman buat review ya. Ini sudah saya pelankan, jadi teman-teman silakan kalau mau mengcopy pastekan apa namanya skripnya boleh, tapi sekali lagi ketika nanti ETS bisa jadi pertanyaan saya tidak seperti itu gitu ya. Jadi pahami betul skripnya, ya, pahami betul skripnya. Presentasi per 2 kelompok, bro. Kan di LDIC sudah ada itu ya, sudah ada kelompoknya ya, katanya antar kelas, bener nggak? Bener, Pak. Nah, benar Iya, antar Pak. kelas. Sehingga karena antar kelas itu eh, nanti per kelasnya, per orangnya itu kan karena kebetulan alhamdulillahnya 2 kelas saya mengajar semua, jadi sangat enak buat saya ETS. Kita ETS-nya akan lisan. Silakan turuti
dari Pak Dwi, ya diteruskan saja LDIC-nya. Jadi cari paper yang Pak Dwi inginkan, terus cari bentuk sinyalnya. Lalu plottingkan dalam Python. Diplottingkan. Nanti kita akan melakukan apa namanya? Merekayasa. Kira-kira kalau ini dijadikan dikonvolusi jadinya seperti apa. Kalau ini amplitudenya besar, kecil bagaimana itu ya. Nanti akan saya lihat ke tingkat pemahaman dari teman-teman semua di sini. Begitu. Gitu ya teman-teman semua. Jadi 2 orang per kelompok silakan dicari, kita akan tesnya lisan. Jadi teman-teman tidak perlu hadir sih. Kan lisan ya. Tapi waktunya kapan nanti menyusul saja. Kita sesuaikan karena kan banyak. Akhirnya ada 30 orang kan. Ya mungkin sekitar 10 menit saya presentasi. Teman-teman intinya adalah mendemokan eh, hasilnya ini. Dari basic sinyal dan basic operation. Jadi bagaimana mengenerate basic sinyal dan basic operation sinyal. Untuk kelas A dan kelas B. Nah gitu. Untuk presensinya nanti saya kirimkan ke Mas Adam. Ya, saya harap teman-teman jujur. Karena saya punya recordnya di sini. Kalau tidak jujur ya saya nggak tahu ya. Apa namanya? Berapa orang yang hadir atau enggaknya. Kelihatan insya Allah. Insya Allah. Ya, kalau nggak kelihatan ya sudah rezekinya. Terus untuk pertemuan kelas A, jadi saya perlu offline pertemuan. Ya, silakan offline pertemuan itu kita buat per kelompok dulu seperti per kelas, per 6 orang. Kita akan melakukan diskusi terkait basic operation nanti. Di kelas saya akan jelaskan terkait konvolusinya, gitu, bagaimana mengalikan, menambahkan antara 2 sinyal. Teman-teman langsung eksekusi di kelas. Jadi pertemuan berikutnya yang offline di minggu ini, untuk kelas B adalah besok, untuk kelas A Kamis jam 9 bisa nggak kira-kira? Bentar, saya stop share dulu kali ya. Saya stop record dan stop share dulu.